selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita mau buka pujian pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama membuka ibadah ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kami tidur hingga kami bangun, dan pada pagi hari ini kami boleh sama-sama untuk membangun ibadah. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami sehingga kami boleh fokus untuk menyerahkan hati kami untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, Mbak Vita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu Nyanyi Glory. Bisa semua kan? Bisa ya. Yuk, sambil ikuti gerakannya Mbak Vita ya. Sang Raja, ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyari serukan, serukan nama Yesus Sang Raja. Ku nyanyi serukan, serukan nama Yesus Sang Raja. Ku nyanyi serukan, serukan, hey, nama Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Adik-adik masih tetap dalam posisi bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian selanjutnya, yaitu Kau Yesus Tuhanku. Bisa kan? Bisa, pasti bisa. Sambil pakai gerakan ya.
dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Oke, boleh kembali duduk adik-adik. Nah, sekarang kita mau pujikan pujian terima kasih Tuhan sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau melakukan pengakuan iman rasuli. Mbak Vita undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Mari kita sama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, silakan duduk. Dan sekarang, kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah remaja Minggu 6 Desember 2020. Bagaimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan kalau semua dalam kondisi baik. Oh, ada yang sakit. Yuk kita semua bersama-sama menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita terapkan protokol kesehatan adik-adik. Dan kita akan memulai ibadah minggu pagi ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, karena Engkau izinkan kami untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala berkat, kasih karunia Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan anugerah yang lainnya yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bentar kami akan belajar akan firman-Mu, berkati Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Adik-adik,
pagi hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-39 sampai 45. Yuk kita siapkan, saya ulangi lagi. Lukas pasal 1 ayatnya yang 39 sampai 45. Dengan judul perikop Maria dan Elizabeth. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Adik-adik, pagi hari ini judul renungannya adalah One Nice Act. Apa itu One Nice Act? One Nice Act artinya adalah satu tindakan kebaikan. Adik-adik pernah mendengar kata berkat? Atau mungkin orang seringkali mengatakan adalah berkat Tuhan. Apakah artinya kata berkat? Nah, secara umum, kata berkat itu berarti harta kekayaan, materi, uang, tempat tinggal, dan sejenisnya. Tetapi bukan seperti itu. Ada juga berkat berupa sikap hidup, seperti memaafkan, kejujuran, keadilan, hati-hati dalam berbicara, mengucap syukur, bersabar, tidak bersungut, dan saling menyalahkan, atau mampu menguasai diri, dan lain-lain. Adik-adik, selain itu, berkat juga berupa perhatian, ya, seperti rasa simpati dan empati. Simpati menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang, sedangkan empati dapat menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung. Nah, di gambar ini adalah kunjungan Maria kepada saudaranya Elizabeth. Sama-sama dua wanita yang diberkati Tuhan. Sama-sama mengandung, adik-adik. Ya. Maria dan Elizabeth mengandung dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Kunjungan Maria ke daerah pegunungan ke tempat Elizabeth saudaranya memiliki arti penting. Sebab keduanya ini sama-sama diberkati Tuhan. Mereka sama-sama mengandung secara ajaib, yaitu Elizabeth mengandung di masa tuanya, dikatakan bahkan dia sudah mandul, ya, adik-adik, tapi justru Tuhan memberikan berkat dengan kehamilan. Yang kedua, Maria mengandung sebelum bersuami, ya, dia diberkati dengan berkat Tuhan, ya, mengandung sebelum bersuami, karena kuasa Roh Kudus yang dilimpahkan kepada Maria, maka mengandunglah Maria tanpa campur tangan manusia. Dua hal adik-adik yang patut dipelajari, ya, melalui pertemuan atau kunjungan Maria kepada Elizabeth. Dari peristiwa Lukas 1 ayatnya yang ke-39 sampai 45 tentang kunjungan Maria kepada Elizabeth, ada dua hal yang patut dipelajari. Yang pertama adalah soal
mengunjungi. Di mana dalam perkunjungan Maria kepada Elizabeth diterima dengan sukacita oleh Elizabeth, diterima dengan ramah, dengan sikap yang baik. Bahkan anak dalam kandungan Elizabeth merasakan sehingga melonjak kegirangan, ya, karena kehadiran Maria dalam keluarga itu. Nah, kalau kita lihat poin yang pertama tentang soal kunjungan Maria kepada Elizabeth, bahwa ada hal penting yang bisa kita ambil. Peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth menjelaskan pentingnya perjumpaan di antara keduanya. Bahkan dalam perjumpaan itu mereka merasakan saling menguatkan, ya. Melalui perjumpaan mereka juga saling menghibur. Dan dalam perjumpaan Maria dengan Elizabeth, mereka mungkin sharing, ya, berbagi kegembiraan. Dengan berbagi kegembiraan, mungkin sukacita kita akan dilipat gandakan. Tetapi kalau mungkin kita sharingkan hal yang sedih, mungkin beban kita akan diringankan. Nah, itu. Yang kedua, poin yang kedua adalah kualitas perjumpaan. Perjumpaan Maria dan Elizabeth digunakan untuk memuliakan karya Allah dan menguatkan tali persaudaraan. Dalam perjumpaan mereka, hanya kata-kata yang menguatkan. Kalau kita lanjutkan membaca adik-adik di ayat selanjutnya, di ayat 46-56, berupa nyanyian pujian Maria kepada Sang Penciptanya, yaitu Tuhan yang memberkati kehidupan Maria sampai Maria menerima kehamilan karena kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang perlu kita pahami melalui peristiwa perkunjungan Maria kepada Elizabeth. Mari kita meneladani sikap hidup mereka berdua dengan membiasakan hidup dengan sikap yang baik kepada orang-orang sekitar kita, supaya kehidupan kita pun bisa menjadi berkat. Baik yang mengunjungi maupun yang dikunjungi, kita akan saling berbagi berkat, saling menguatkan. Bahkan kualitas perkunjungan dengan perjumpaan itu, kita boleh saling menghibur, saling menguatkan. Bukan membicarakan hal-hal yang bersifat gosip, tapi membicarakan hal-hal yang saling membangun dan saling menguatkan. Mari adik-adik kita belajar untuk saling menguatkan saudara-saudara kita. Kalau perlu mungkin ada teman kita yang sakit, kita mengunjungi, kita menghibur, kita memberikan kekuatan, kita mendoakan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita yang sakit. Atau kalau ada teman-teman kita yang sedih, kita kunjungi, kita hanya mendengarkan saja adik-adik. Itu sudah menjadi berkat bagi mereka. Paling tidak sebagian beban mereka boleh merasa diringankan. Dan terlebih kalau kita mendoakan mereka, maka mereka boleh semakin menerima berkat Tuhan. Biarlah melalui renungan singkat pada minggu pagi hari ini, melalui teladan Maria dan Elizabeth yang boleh saling mendukung, saling menguatkan melalui perjumpaan mereka, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang kita sayangi, dimanapun kita berada, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, berikan kami kekuatan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami dalam kehidupan kami, lewat perjumpaan kami dengan siapapun. Biarlah kami boleh saling menguatkan, saling menghibur, dan kehadiran kami boleh kami lakukan dengan tulus,
sehingga sikap baik kami boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kekuatan daripada-Mu lah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kekuatan pertolongan-Mu yang akan memampukan kami untuk kami boleh menjalaninya dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa permohonan ini. Amin. Nah, adik-adik, ada satu aktivitas untuk adik-adik. Nah, ini aktivitasnya. Buatlah satu tindakan kebaikan, yaitu buat dalam selembar kertas berupa sebuah kalimat kebaikan yang ditulis dalam kertas untuk seseorang teman. Kemudian, boleh juga kepada sahabat, saudara, atau orang tua. Kertas yang berisi kalimat kebaikan, adik-adik foto ya. Kemudian, ketika memberikan juga kepada orang yang dituju, juga difoto. Jadi, fotokan juga tindakan kebaikan yang kalian lakukan ketika memberikan kertas tersebut. Jadi, ada dua foto. Yang satu foto tulisannya, kemudian yang kedua saat memberikannya. Kemudian kirim di grup remaja. Oke? Baik, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan yang kami rasakan pada saat ini. Mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan berkati sampai saat ini. Tuhan berikan para pemimpin kami, pemimpin yang penuh hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil, semuanya berlandaskan atas kasih anugerah Tuhan. Berikan mereka kekuatan kemampuan Tuhan, di dalam mengatasi berbagai macam permasalahan, baik sosial, ekonomi, maupun politik yang senantiasa bergejolak. Dan juga Tuhan berkati para pemimpin kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan mereka di dalam mengatasi semua hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan anugerahkan kepada kami agar vaksin COVID-19 ini boleh segera direalisasikan Tuhan dan kami boleh merasakan berkat-Nya sehingga kami boleh memasuki masa new normal kembali dengan seluruh aktivitas kami masing-masing. Berdoa juga Tuhan untuk gereja Tuhan. Tuhan tolong berkati gereja kami. Biarlah kasih setia berkat-Mu senantiasa memberkati setiap program yang boleh kami susun. Terlebih Tuhan, di dalam memasuki perayaan Natal, baik untuk anak-anak sekolah minggu maupun Natal umum, Tuhan tolong dan segala macam program kegiatan yang lainnya, baik persiapan untuk baptis anak, persiapan juga untuk perjamuan kudus, Tuhan tolong berkati kami semua. Dan juga untuk HUT gereja-Mu, Tuhan tolong berikan berkat untuk setiap kami yang boleh terlibat dan ambil bagian di dalamnya. Kiranya semuanya boleh mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berdoa juga Tuhan untuk program sertifikat tanah gereja, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan berkat-Mu sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Dan keinginan untuk memiliki gedung gereja sendiri Tuhan juga berikan pertolongan dan berkat-Mu. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, mulai dari dewasa, pemuda, anak-anak. Tuhan tolong berkati kami semua. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, jauhkan kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami.
Untuk anak-anak yang harus sekolah jarak jauh, Tuhan berikan kesabaran kepada para orang tua dalam mendampingi. Tuhan berikan berkat untuk segala kebutuhan yang boleh mereka butuhkan, Tuhan. Terlebih untuk pembelajaran jarak jauh ini, Tuhan. Tuhan berikan senantiasa kemampuan anak-anak kami boleh memahami setiap materi yang diberikan Bapak Ibu gurunya, dan kiranya kuasa Tuhan sendiri yang memperlengkapinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk setiap pergumulan kami, anak-anak remaja, GKJW Singosari, pribadi lepas pribadi, yang akan menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan juga berikan mereka hikmat, akal budi, dan kepandaian, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi yang akan menghadapi ujian akhir. Tuhan tolong berkati mereka semua, agar melalui pendidikan mereka boleh menerima berkat Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka senantiasa. Berikan mereka kesanggupan, kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan mereka di akhir semester ini. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua kami yang adik Yuswo, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam masa-masa tuanya, dan boleh menjadi berkat bagi anak cucunya. Terima kasih. Inilah doa sembahyang kami, hanya kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sudah menjadi juru selamat hidup kami. Amin. Terima kasih adik-adik. Biarlah melalui ibadah pagi ini kita semua boleh diberkati, kita boleh dikuatkan, dan kita boleh menerima hikmat Tuhan dalam menjalani sepanjang minggu kehidupan ini. Jangan lupa tetap menggunakan masker dimanapun kita berada, sering cuci tangan dengan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Mudah-mudahan kita bisa melalui masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, sekarang Mbak Vita mau ajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Boleh disiapkan persembahannya ya. Mbak Vita tunggu. 3, 2, 1. Sudah? Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil memujikan lagu Sukacita. Kita mau beri persembahan sambil bersukacita ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Yuk kita siapkan sikap kita masuk ke dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, ucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kami berkat sehingga kami boleh mengumpulkan persembahan dari sedikit berkat yang telah Tuhan berikan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mau memberkati persembahan ini agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga persembahan ini boleh terkelola dengan baik. Dan Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan undur dari peribadahan ini, biarkanlah Tuhan sendiri yang mau memberkati, sehingga apa yang sudah kami dengarkan melalui firman Tuhan, apa yang sudah kami pujikan melalui mulut kami, semuanya boleh berkenan untuk Tuhan dan boleh berkenan di hati Tuhan.
Tuhan, kami menyerahkan juga setiap kegiatan yang nanti akan kami kerjakan. Biarkanlah Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang menyertai, sehingga setiap apa yang kami kerjakan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan berikanlah kami, ya Tuhan, kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh memiliki kesehatan yang baik, tubuh yang fit, dan kami boleh memiliki kesempatan lagi untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan dan berkat yang Tuhan berikan pada waktu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada minggu pagi hari ini sudah selesai. Kiranya apa yang sudah kita pujikan dan apa yang kita dengarkan boleh menjadi berkat untuk kehidupan kita masing-masing ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga, pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan juga jaga jarak. Sampai bertemu minggu depan.